Pedas yang dilontarkan neraka membuat hati ibunya runtuh seketika. Sejak hari itu, rumah berubah sunyi. Hubungan mereka retak dan jarak makin lebar. Namun ketika sebuah surat tersembunyi akhirnya ditemukan, kebenaran yang terungkap justru jauh lebih menyakitkan. Mampukah keduanya kembali saling mendekat, atau semuanya sudah terlambat? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dibilang sederhana, tetapi selalu terasa hangat setiap kali seseorang melangkahkan kaki ke dalamnya. Dari luar, tampak seperti rumah biasa pada gang sempit yang jarang dilewati orang. Namun bagi Rara dan ibunya, rumah itu adalah dunia kecil yang menyimpan segala tawa, keluh, marah, dan cinta yang mereka punya sejak belasan tahun lalu. Setiap pagi, aroma tumisan atau roti panggang selalu lebih dulu membangunkan Rara ketimbang alarm ponselnya. Dunia mungkin masih mengantuk, tetapi ibunya sudah lebih dulu menyibukkan diri. Perempuan itu selalu bangun sebelum matahari muncul, entah itu untuk menyiapkan sarapan, menata meja, atau sekadar membuat rumah tetap rapi seperti biasanya. Tak pernah sekalipun ia mengeluh soal rutinitas yang sama setiap hari. Pagi itu, suara spatula yang beradu dengan wajan terdengar dari dapur. Lampu kuning yang menggantung di atas meja makan membuat ruangan itu tampak lebih hidup daripada biasanya. Ibu Rara Mirna berdiri dengan celemek lusuh yang sudah bertahun-tahun menemani. Rambutnya yang mulai beruban diikat seadanya. Namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan seorang ibu yang terbiasa mengalahkan letih dengan senyum. "Ra, bangun. Sarapan dulu sebelum kuliah," panggilnya sambil mengintip ke kamar anaknya. Rara menggeliat tanpa membuka mata, meraba ponselnya di meja samping untuk memastikan jam tak salah menunjuk. Matanya mengerja perlahan saat melihat pukul 61. Wajahnya tampak lelah. Begitu lelah hingga beberapa helai rambut jatuh menutupi keningnya yang berkeringat dingin akibat begadang. 5 menit lagi, Bu, gumamnya. Mirna tersenyum kecil. Jawaban itu hampir selalu sama setiap pagi. 5 menitmu selalu jadi 15 menit. Nanti telat lagi. Rara akhirnya duduk, membenarkan kaosnya, dan berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Kantung mata yang menghitam semakin jelas saat ia memasuki ruang makan. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu di kafe kecil dekat kampus. Dan akhir-akhir ini, tugas serta pekerjaan datang bersamaan tanpa kompromi. Usianya baru memasuki 20, tetapi pundaknya terasa memikul beban lebih berat dari angka itu. Di meja, sudah ada sepiring nasi goreng sederhana dan segelas air hangat. Mirna selalu memastikan Rara sarapan, meskipun dirinya sering hanya makan sedikit atau bahkan tak sempat makan karena tergesa berangkat kerja. "Banyak banget, Bu," Rara duduk sambil mengeluh pelan. "Itu biar kamu kuat sampai siang nanti. Kamu kemarin cuman makan roti doang kan?" Rara menggumam. Tidak membenarkan, tetapi juga tidak menyangkal. Ia langsung menyuap makanan itu. Meski sederhana, masakan ibunya selalu jadi penawar stres paling ampuh. Mirna duduk di seberang meja, memperhatikan anaknya tanpa benar-benar menatap lama. Ia tahu Rara tidak suka diperhatikan ketika sedang makan, tapi ia juga tidak bisa menahan diri untuk memastikan anaknya baik-baik saja. "Kemarin pulang jam berapa?" tanya Mirna akhirnya. "Jam 11 lewat," jawab Rara sambil menunduk. Suaranya terdengar letih. "Tugas desainnya harus dikumpulin hari ini, jadi aku selesain dulu di kafe." Mirna mengangguk. Ia tidak ingin memulai pagi dengan komentar yang menambah tekanan. "Kerjanya jangan terlalu dipaksa. Kamu masih anak-anak, Ra." Rara tertawa hambar. "Aku udah 20 tahun, Bu." 20 itu masih kecil.
balas Mirna. Kali ini lebih lembut, masih banyak waktu untuk lelah nanti. Rara hanya mengacak rambutnya pelan. Ia tahu ibunya bercanda. Namun di balik suara lembut itu, ada kekhawatiran yang selalu menemani. Mirna sering berkata bahwa ia hanya ingin anaknya menjalani masa muda yang layak. Tidak sibuk membanting tulang seperti dirinya yang bekerja sejak belasan tahun, demi bertahan hidup. Hubungan mereka meskipun dekat mulai terasa goyah oleh ritme kehidupan yang semakin padat. Ada hal-hal yang tidak terucapkan, hal-hal yang mengganjal dari kedua sisi. Ibu yang terlalu takut kehilangan anaknya, dan anak yang terlalu takut mengecewakan ibunya. Namun pagi itu, keduanya tetap duduk berhadapan dalam kesederhanaan yang sudah mereka jalani belasan tahun. "Kamu nanti pulang jam berapa?" tanya Mirna lagi. "Nggak tahu, Bu. Tergantung kelas sore selesai jam berapa." Mirna menahan napas sejenak sebelum berkata, "Kalau pulang malam, kabarin. Ibu takut kalau kamu jalan sendirian." "Bu, aku udah biasa. Lagian jaraknya cuma tinggal naik ojek." Tetap saja, dunia makin aneh sekarang. Rara terlihat sedikit jengkel. Meski ia berusaha menyembunyikannya, perhatian ibunya terkadang terasa berlebihan baginya. Ia mengangkat gelas air dan meminumnya cepat, lalu bergegas berdiri. "Aku siap-siap dulu." Mirna mengangguk. Meski dalam hatinya, ia merasa ada jarak kecil yang makin lama makin melebar. Ia merindukan masa ketika Rara masih duduk di pangkuannya, tertawa kecil dan menangis jika jatuh sedikit saja. Kini, anak itu tumbuh menjadi seseorang yang ia banggakan, tetapi juga seseorang yang perlahan menjauh dari pelukan. Sementara itu di kamar, Rara berdiri di depan cermin, menatap dirinya. Mata sayunya memperlihatkan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk ibunya. Ia merasa waktu tidak pernah cukup. Kuliah menuntut banyak, pekerjaan menuntut lebih, dan masa depan terasa seperti bayangan suram yang terus menghantui. Ada rasa takut gagal, ada rasa takut mengecewakan ibu yang sudah membesarkannya seorang diri. Tetapi rasa takut itu ia tutupi dengan senyum tipis setiap kali berada di depan ibunya. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran perempuan yang sudah bekerja terlalu keras untuknya. Pagi berjalan pelan. Setelah bersiap, Rara keluar dari kamar sambil mengenakan tas punggungnya. Mirna sudah berdiri di dekat pintu, memegang jaket yang ia siapkan untuk anaknya. "Kamu lupa ini," katanya. Rara mengambil jaket itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan langsung meraih gagang pintu. "Ra," panggil Mirna pelan. Rara menoleh. "Iya, hati-hati di jalan. Kamu capek, ibu tahu, tapi jangan lupa makan. Ingat itu saja." Rara menghela napas, namun ia tersenyum kecil. "Iya, Bu," sebelum menutup pintu. Ia sempat menatap ibunya. Sorot mata Mirna hangat seperti selalu, seolah memberi penerangan di setiap langkah Rara. Rumah itu memang selalu terang karena ibunya. Tidak peduli lampunya redup, perabotnya tua, atau kat dindingnya mulai mengelupas. Kehangatan perempuan itu cukup untuk menerangi semuanya. Saat Rara melangkah keluar, angin pagi menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berharap hari ini tidak seberat kemarin. Ia tidak sadar bahwa bibit kejenuhan yang mulai tumbuh perlahan akan membawa hubungan mereka ke titik yang lebih rumit. Di dalam rumah, Mirna merapikan meja makan sambil bergumam kecil. Ia mencoba menikmati keheningan. Meski dalam hatinya ada rasa khawatir yang sulit ia jelaskan. Ia merasa anaknya memendam sesuatu, tetapi tidak tahu cara bertanya tanpa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Bagi Mirna, Rara adalah dunia. Baginya, segala lelah terasa ringan selama anaknya bisa tetap berjalan mengejar mimpinya. Namun ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan anak itu merasa semakin terbebani oleh harapan dan ketakutan yang ia simpan sendiri. Rumah itu tetap terang seperti biasa, tetapi dalam kehangatan itu tersimpan bayang-bayang kecil yang kelak akan tumbuh menjadi badai besar yang menguji hubungan mereka berdua. Pagi berikutnya tidak sehangat biasanya. Rumah itu masih sama,
kecil, rapi dengan cahaya matahari menembus tirai tipis yang digantung Mirna beberapa tahun lalu. Namun, suasana hatinya berbeda. Ada udara yang lebih berat, lebih sunyi, seolah sesuatu yang tak terlihat mulai menekan dinding-dinding rumah mereka. Mirna bangun lebih awal dari biasanya. Sejak beberapa hari terakhir, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dari Rara. Meski ia belum bisa menentukan apa, setiap kali ia hendak menanyakan, bibirnya terhenti karena tak ingin membuat suasana menjadi tegang. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor, sambil mencoba menghilangkan kegelisahan. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan memenuhi ruangan. Namun, hembusan hangat itu tidak cukup untuk menghidupkan hatinya yang sedikit cemas. Jam menunjukkan pukul 6.02 ketika ia mengintip kamar Rara. Anak itu masih tidur, tetapi wajahnya tampak lebih kusut dari kemarin. Alisnya berkerut seperti memikirkan sesuatu bahkan dalam tidur. "Ra, bangun sayang," panggil Mirna lembut. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu pelan. "Rara, sudah pagi, kamu ada kelas jam, kan?" Rara menggeliat, tetapi kali ini gerakannya lebih malas dari biasanya. Ia membuka mata sedikit lalu menarik selimut lagi, seolah enggan menghadapi dunia. "Masih ngantuk, Bu?" Suaranya terdengar kosong. "Kamu tidur jam berapa tadi malam?" tanya Mirna, mencoba terdengar tidak terlalu menginterogasi. "Nggak tahu, jam mungkin." Rara tidak membuka mata. Mirna menarik napas panjang. Ia tahu jam bukan hal baru, tetapi melihat kondisi anaknya yang makin lelah, membuat hatinya terasa mengerut. Namun sebelum ia sempat berkata apapun lagi, Rara sudah duduk dan menatapnya dengan ekspresi jengkel. "Bu, jangan tanya terus, aku capek." Kalimat itu meluncur cepat, lebih keras dari yang seharusnya. Rara sendiri seperti terkejut setelah mengucapkannya, tetapi ia memilih untuk tidak menambahkan apapun. Mirna membeku sejenak. Nada itu dingin. Bukan dingin yang menusuk, tetapi cukup untuk membuat hatinya merasakan retakan kecil. Ia menunduk sedikit dan tersenyum tipis. "Ibu cuma khawatir." Rara tidak menjawab. Ia bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu sebelum ibunya sempat menambahkan sesuatu. Mirna berdiri beberapa detik, seolah memikirkan apa yang salah. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu kembali ke dapur sambil mencoba menyibukkan diri. Ketika Rara keluar dari kamar beberapa menit kemudian, meja makan sudah rapi, dengan 2 piring nasi goreng dan segelas teh hangat. Mirna duduk sambil mengaduk-aduk gelasnya tanpa minat. Di wajahnya terlihat usaha untuk tetap tersenyum. "Silakan dimakan, Ra." "Ya," jawab Rara pendek. Anak itu duduk mengambil sendok, namun tidak menyentuh makanannya dulu. Ia sibuk membuka ponsel, membaca pesan-pesan kuliah dan grup kelas yang membuatnya makin stres. Mata Mirna sempat melirik ponsel itu, tetapi ia tidak ingin menambah ketegangan. "Kamu kelihatan capek banget. Kalau mau izin kelas, nggak apa-apa," ucap Mirna pelan. Tiba-tiba Rara meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. "Bu, aku udah gede, bisa atur sendiri." "Jangan aturin semuanya." Mirna langsung terdiam. Nafasnya tertahan, tapi ia cepat-cepat memaksakan senyum. "Ibu nggak maksud ngatur, cuma nanya." "Ya, tapi setiap hari kayak gini," gumam Rara tanpa menatap. Suasana meja makan langsung berubah hening. Bukan hening yang damai, tapi melainkan hening yang menegangkan. Mirna kembali menunduk mengaduk teh hangatnya yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan adukan. "Kalau ibu bikin kamu nggak nyaman, maaf." Ucapannya terdengar patah, meski ia berusaha tetap tenang. Rara menutup ponsel dan menghela napas, merasa bersalah, tetapi terlalu lelah untuk meralat kata-katanya. "Bukan gitu, Bu. Tapi kamu bilang begitu barusan." Meski ia tahu perempuan itu selalu berniat baik, mungkin karena ia sedang stres, semuanya terasa seperti beban tambahan. Mirna memperhatikan wajah Rara yang makin pucat. Ia ingin mengulurkan tangan, tapi takut anaknya merasa digurui. Akhir-akhir ini, setiap kalimat kecil bisa menyalakan percikan emosi. Akhirnya ia hanya berkata, "Makan dulu, nanti dingin." Rara
tanpa bicara lagi, mulai makan. Suapannya cepat, seolah ia ingin segera mengakhiri pagi itu. Mirna memperhatikan tanpa berani menambahkan pertanyaan apapun. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan jarak yang begitu nyata. Setelah sarapan, Rara meraih tasnya. Dirinya masih kesal pada sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Mungkin pada ibunya, mungkin pada dirinya sendiri, mungkin pada tekanan yang menumpuk sejak beberapa bulan terakhir. "Bu, aku berangkat dulu." Mirna berdiri dari kursinya. "Tunggu, kamu belum pakai jaket." Rara berhenti menghela napas kasar. "Bu, aku gak apa-apa. Cuacanya panas, tapi pagi dingin. Kamu gampang masuk angin, Bu." Rara memejamkan mata, mencoba menahan emosi. "Jangan terlalu repot sama aku." Kata-kata itu terdengar jelas, terlalu jelas. Mirna menurunkan tangan yang menggenggam jaket itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksa. Ia membiarkan Rara melangkah ke pintu tanpa tambahan nasihat. "Hati-hati di jalan," ucapnya pelan. Rara membuka pintu tanpa menoleh. Iya, begitu pintu tertutup, Mirna merasakan dada kirinya seperti ditarik. Ia duduk kembali menatap meja makan yang masih berantakan. Ia tahu anaknya sedang stres. Ia tahu Rara tidak bermaksud kasar. Namun kalimat itu "jangan terlalu repot sama aku" meninggalkan luka kecil yang dingin. Seumur hidupnya Mirna tidak pernah merasa repot merawat anak itu. Tidak sekalipun. Di perjalanan Rara merasa hampa. Angin pagi yang seharusnya menenangkan justru membuatnya semakin gelisah. Kata-katanya tadi terulang-ulang di kepalanya. "Jangan terlalu repot sama aku." Ia menutup wajah dengan kedua tangan saat berhenti di lampu merah. Ia menyesal, tetapi tidak tahu bagaimana harus meminta maaf tanpa mempermalukan dirinya sendiri. Emosi yang ia pendam selama berbulan-bulan membuat semuanya terasa salah. Ia merasa tertekan oleh tuntutan kuliah, pekerjaan, dan ketakutan menghadapi masa depan. Namun ia tidak berani menceritakan semua itu kepada ibunya karena takut membuat wanita itu khawatir. Namun kini yang ia lakukan justru menyakiti hatinya. Di rumah, Mirna mencuci piring sambil menahan air mata. Ia terus mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masa remaja Rara. Anak memang kadang keras kepala. Anak memang kadang ingin bebas dari perhatian orang tua. Tapi hati seorang ibu tetap saja terasa rapuh. Setiap gerakan tangannya di air membuat pikirannya memutar kembali kata-kata Rara. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah terlalu mengekang atau apakah ia terlalu khawatir. Mungkin Rara butuh ruang. Mungkin ia harus belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Namun keinginan untuk menjaga tetap lebih besar dari rasa takutnya. Setelah selesai, ia duduk di kursi ruang tamu, memandang pintu rumah yang tertutup. Hatinya berdebar kecil, berharap anak itu pulang tanpa beban. Tapi ia tahu, pagi itu meninggalkan retakan kecil yang tidak semestinya ada. Rumah yang biasanya terasa terang. Pagi ini seperti kehilangan sedikit sinarnya. Retakan kecil itu belum besar, tetapi cukup untuk membuat keduanya saling menjauh tanpa sadar. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun terasa berbeda. Bukan karena ada kejadian besar, melainkan karena perubahan kecil yang perlahan mengisi ruang di antara Rara dan Mirna. Perubahan yang tidak langsung terlihat, tetapi dapat dirasakan seperti udara lembab sebelum hujan besar turun. Rara pulang lebih malam dari sebelumnya. Kafe tempatnya bekerja sedang ramai karena ada promo baru, dan ia harus membantu menutup toko setiap kali giliran jaga malam. Di sisi kuliah, tugas demi tugas datang tanpa jeda, membuatnya terhimpit hingga lupa cara beristirahat dengan benar. Malam itu, ia tiba di rumah pukul 10.30. Kakinya pegal, punggungnya terasa kaku, dan mata kirinya berkedut tanpa henti selama seharian. Ia membuka pintu perlahan, berharap ibunya sudah tidur, namun lampu ruang tamu masih menyala. Mirna duduk di sofa, menggenggam segelas teh yang sudah dingin.
Wajahnya tampak mengantuk, tetapi ia memaksa matanya tetap terbuka begitu mendengar suara pintu. "Kamu baru pulang?" Suaranya pelan, hampir seperti takut membuat kesalahan. Rara melepas sepatu sambil menutup pintu tanpa melihat ibunya. "Iya, Bu. Ramai, kamu sudah makan?" Rara menghela napas lelah. Pertanyaan itu meski sederhana kembali terasa seperti tekanan. "Belum, tapi aku nggak lapar." Mirna berdiri cepat. "Ibu sudah masak. Ibu panasin dulu, Bu." Rara menahan nada suaranya, tetapi letih membuatnya terdengar lebih keras daripada yang ia inginkan. "Aku cuma mau tidur." "Beneran?" Mirna terdiam. Ia meletakkan gelasnya dan duduk kembali. "Ibu nungguin kamu. Takut kamu kenapa-kenapa di jalan." Rara tahu ibunya benar. Ia juga paham kekhawatiran itu tulus. Namun bagian dirinya yang sedang tertekan tidak mampu menanggapi dengan manis. Sebaliknya ia hanya menjawab datar. "Aku baik-baik aja." Rara masuk kamar tanpa menunggu balasan. Pintu tertutup pelan, namun suaranya tetap menyakitkan bagi Mirna yang mendengar. Perempuan itu mengusap dadanya perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia ingin anaknya merasa diperhatikan. Tetapi semakin ia berusaha, semakin jauh Rara tampaknya bergerak. Keesokan harinya, Rara bangun dengan kepala berat. Ia memaksa dirinya bersiap karena ada presentasi yang harus ia lakukan di kelas desain. Tugas itu sudah ia kerjakan selama seminggu, tetapi ia merasa hasilnya tidak sebagus milik teman-temannya. Ia berusaha melewati pagi tanpa banyak bicara. Namun, Mirna yang sudah bangun sejak subuh mencoba membuat suasana lebih ringan. "Kamu ada tugas apa hari ini?" tanya Mirna. "Hati-hati." Rara mengikap rambutnya sambil menghela napas. "Presentasi yang kamu begadang buat itu?" "Iya." Mirna tersenyum tipis. "Pasti bagus, kamu kan selalu kerjain yang Bu. Tolong gak mau bahas itu." Rara mengangkat tasnya dengan gerakan cepat. Mirna membeku tetapi kemudian mengangguk walau hatinya terasa diremas. "Baik, kamu hati-hati ya." Rara tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar rumah dengan langkah cepat di kampus. Rasa tertekan Rara semakin menjadi. Teman-temannya membawa desain keren dengan teknik yang lebih matang. Presentasi mereka berjalan lancar penuh pujian. Ketika giliran Rara tiba, ia mencoba bicara sebaik mungkin. Namun suaranya sempat bergetar. Beberapa mahasiswa berbisik. Ada yang memuji, ada pula yang tampak tidak peduli. Namun, kalimat dosenlah yang paling menusuk. "Hasil kamu sudah bagus, Rara. Tapi kamu harus lebih berani. Ide kamu bagus, tapi kamu terlalu ragu dengan kemampuan diri sendiri." Ragu kata itu melayang-layang di kepalanya sepanjang hari. Ia tidak ragu karena kurang percaya diri. Ia ragu karena takut gagal, takut mengecewakan ibunya. Takut segala kerja keras mereka selama ini hanya berakhir biasa-biasa saja, dan ketakutan itu membuatnya semakin tidak bisa bernapas. Setelah kuliah, Rara langsung berangkat ke kafe. Ia bekerja tanpa banyak bicara, meski lelah dan kesal bercampur dalam dirinya. Ketika Jay menunjukkan pukul 9 malam, ia akhirnya menghela napas lega karena shiftnya selesai. Namun sekilas percakapan teman kerjanya membuat suasana hatinya kembali turun. "Kamu gak ikut apply project freelance bareng kami, Rah? Lumayan loh bayarannya." Rara tersenyum tipis. "Aku gak yakin hasilku cukup bagus." "Ah, kamu terlalu minder. Malahan bos bilang idemu paling unik." Ucapan itu seharusnya memotivasi, tetapi justru membuatnya merasa lebih buruk. Jika orang lain percaya, mengapa ia sendiri tidak bisa? Apa yang salah dengannya? Apakah ia semakin tertinggal dari teman-temannya? Semua pikiran itu membebani kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Saat tiba di rumah, lampu ruang tamu kembali menyala. Mirna duduk di sofa dengan wajah setengah mengantuk. Tapi jelas ia menunggu kepulangan anaknya lagi. "Rah," ucapnya perlahan. "Bu, kenapa belum tidur? Ibu nunggu kamu." Rara mengubah posisi tas di bahunya, mencoba menahan kekesalan yang mulai muncul. "Kan aku bilang aku bisa jaga diri." "Ibu cuma Bu." Rara menahan dahinya dengan tangan lelah dan emosional bercampur.
Aku nggak minta ditunggu. Mirna terdiam seperti ditampar dengan kata-kata sederhana itu. Tapi ia berusaha tetap tenang. Ibu tahu, katanya pelan. Tapi ibu nggak bisa tidur kalau kamu belum pulang. Terus aku harus apa? Suruh ibu jangan khawatir. Mana bisa? Nada suaranya meninggi sedikit. Kalau gitu biarin ibu khawatir, balas Mirna lembut. Ya, itu masalahnya Bu. Aku capek lihat ibu terus khawatir. Aku aja belum bisa atur hidup aku sendiri. Rasanya kayak aku bikin semuanya susah. Mirna ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Bahwa merawat anak bukan beban. Bahwa menjadi ibu adalah pilihannya. Namun kata-kata itu tidak sempat keluar karena Rara sudah menggeleng keras. Dan tolong jangan bandingin aku sama orang lain. Aku tahu, ibu suka bilang anak tetangga rajin. Anak yang di warung pintar nabung. Anak teman ibu bisa bantu orang tuanya sejak kecil. Aku cuma cerita, potong Mirna cepat. Tapi aku ngerasa dibandingin. Suara Rara pecah sedikit. Mirna membeku. Ia tidak pernah sadar bahwa cerita-cerita ringan yang ia ucapkan melukai hati anaknya sejauh itu. Rara, ibu nggak bermaksud begitu ya. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Semua orang kayak punya hidup yang lebih rapi dari aku. Teman-teman kuliahku jago semua. Teman kerja juga. Ibu tahu nggak? Aku ngerasa ketinggalan. Mata Rara berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengatakan ini sebelumnya. Ia tidak pernah mengizinkan dirinya terlihat rapuh di depan ibunya. Namun hari itu, semua tekanan, perbandingan, dan rasa takut menembus batasnya. Mirna ingin memeluk anaknya. Namun ia takut sentuhan itu justru membuat Rara merasa digurui. Ia hanya berkata dengan suara gemetar, "Rah, kamu nggak pernah ketinggalan dari siapapun." Tapi rasanya kayak gitu. Keheningan panjang menyelimuti ruang kecil itu. Akhirnya Rara berkata lelah, "Aku masuk kamar. Aku cuma butuh tidur." Mirna menatap punggung anaknya yang masuk ke kamar dengan langkah berat. Ia menutup pintu pelan, hampir tanpa suara. Dan momen itu membuat dada Mirna terasa sesak. Ia ingin membantu, tapi setiap kali ia mencoba, justru terlihat seperti menekan. Ia ingin mengerti, tapi setiap niat baiknya terasa seperti salah langkah. Sementara Rara di balik pintu kamar tenggelam dalam perasaan tak mampu yang tak pernah ia ungkapkan. Kata-kata yang seharusnya dia sampaikan dengan jujur, justru ia telan kembali, membentuk beban lain di dalam dadanya. Keduanya sama-sama lelah, sama-sama bingung, namun tidak tahu bagaimana menjembatani jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Di luar kamar, Mirna menatap pintu tertutup itu, seperti menatap jarak yang tidak tahu bagaimana caranya ia kejar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya menangis tanpa suara. Malam itu, rumah yang biasanya terasa teduh mendadak berubah, menjadi tempat yang sesak dengan pikiran dan emosi. Udara tampak lebih berat, seolah menyerap setiap kegelisahan yang menggantung di antara dua hati yang saling mencintai, namun terjebak dalam jarak yang tak direncanakan. Meja makan masih dipenuhi sisa-sisa makan malam yang terlambat. Ibu sengaja menunggu anaknya pulang lebih lama daripada biasanya. Risa duduk sambil meremas jemari, mencoba menahan kelahannya. Sementara Andra baru saja masuk, wajahnya suram. Andra meletakkan tasnya dengan gerakan cepat, hampir membentur lantai. Suaranya terdengar pendek ketika berkata, "Aku sudah makan di luar." Risa mencoba tersenyum, meski senyum itu lebih mirip garis tegang. "Tidak apa, ibu hanya ingin memastikan kamu makan." Andra tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar mandi, meninggalkan ibunya di meja makan, yang masih setia menunggu percakapan hangat yang tidak kunjung terjadi. Pintu kamar mandi tertutup sedikit keras. Itu bukan pertama kalinya Andra bersikap begitu. Tetapi malam ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Mungkin karena Risa mulai merasakan ada sesuatu yang mendidih dalam diri anaknya. Sesuatu yang ia tak bisa sentuh. Setelah beberapa menit, Andra kembali ke ruang tamu. Rambutnya masih basah, dan ia terlihat lebih segar, tetapi ekspresi wajahnya tetap sama. Penuh beban yang tak diberi ruang untuk keluar. Risa bangkit dan mendekatinya pelan. "Kamu terlihat capek sekali. Di kampus banyak tugas.
Tanya Risa lembut. Andra menghela napas kasar. Ya Bu. Banyak. Kalau begitu istirahatlah. Tapi mungkin sebelum tidur kamu bisa cerita sedikit. Ibu bisa Bu. Andra memotong kalimat itu tanpa menatap wajahnya. Aku udah besar, aku bisa urus sendiri. Nada itu memotong udara seperti pisau tumpul. Tidak terlalu tajam, tetapi cukup keras untuk meninggalkan luka. Risa menelan kekecewaannya dan mencoba tidak memperlihatkannya. Ibu tahu kamu sudah besar, tapi bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendiri. Andra mengangkat alis. Ekspresi jengkel mulai muncul. Tapi yang ibu lakukan itu bukan membantu. Ibu justru bikin aku makin tertekan. Risa terdiam. Kata-kata itu terdengar keras, meski Andra tidak berteriak. Maaf kalau ibu membuat kamu merasa begitu, ucap Risa akhirnya. Ibu hanya ingin menjadi tempat kamu pulang. Ibu ingin tahu apa yang kamu rasakan. Andra memalingkan wajahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Emosi yang selama ini dia tahan mulai mendorong untuk keluar. Ia ingin berbicara, tetapi begitu banyak tekanan dan rasa frustasi menumpuk hingga bingung harus memulainya dari mana. Semua orang di sekitarku terus menuntut banyak hal, katanya dengan suara yang mulai meninggi. Dosen, teman-teman, organisasi, semuanya. Lalu, ibu juga selalu nanya ini itu. Seolah aku nggak pernah cukup baik. Risa tersentak. Andra, ibu tidak menuntut apapun. Ibu hanya ingin kamu sehat, kamu baik-baik saja. Tapi rasanya tidak begitu. Andra memalas cepat. Setiap malam ibu tanya kenapa aku pulang terlambat, kenapa nilai turun, kenapa kelihatan capek. Semua pertanyaan itu rasanya seperti aku gagal. Bu Risa menatap anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu sama sekali tidak bermaksud membuatmu merasa gagal. Kamu selalu membuat ibu bangga. Andra menghela napas. Suaranya kini bergetar oleh emosi yang selama ini ia tahan. Aku cuma ingin ruang, Bu. Kata ruang menggantung di udara seperti dinding yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Risa mengangguk pelan meski hatinya terasa diremas. Baik, katanya lirih. Ibu mengerti. Namun pemahaman itu tidak sepenuhnya membuat perasaan sesaknya hilang. Keinginan Andra untuk jarak meski realistis tetap menyakitkan. Keheningan semakin menegang hingga akhirnya Risa berkata, Andra, kamu pulang makin malam akhir-akhir ini. Kamu sering terlihat tidak sehat dan ibu Andra, yang ibu inginkan itu tidak ada. Andra akhirnya meledak. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ibu selalu bilang ingin bagian terbaik dari aku. Tapi ibu nggak pernah tahu kalau aku bahkan nggak yakin bisa bertahan tiap hari. Risa mundur setengah langkah. Kata-kata itu memukul lebih keras daripada apapun sebelumnya. Tubuhnya terasa goyah, seperti ditarik oleh tanah. Ibu tidak ingin kamu menjadi siapapun. Suaranya bergetar. Ibu hanya ingin kamu bahagia, tapi aku nggak bahagia. Suara Andra pecah. Aku capek, aku tersesat. Dan aku nggak butuh nasihat setiap hari. Risa membiarkan keheningan membungkus mereka. Ia tidak menangis, tetapi matanya kini penuh luka yang tidak berusaha ia sembunyikan. Ibu hanya ingin memastikan kamu tidak menghadapi semuanya sendirian. Andra meremas rambutnya setengah frustrasi, setengah menahan tangis. Terkadang ibu membuatku merasa aku nggak pernah cukup. Risa menunduk. Jemarinya bergetar. Kalau itu yang kamu rasakan, ibu minta maaf. Namun permintaan maaf itu tidak membuat Andra tenang. Justru semakin membuat dadanya sesak. Ada rasa bersalah yang berjatuhan dalam hati. Tapi gengsi dan keterlambatan menahan mulutnya tetap terkunci. Ketegangan kian memuncak ketika Risa mengambil piring kotor dan hendak menuju dapur. Istirahatlah. Ibu tidak akan ganggu kamu lagi malam ini. Andra melihat punggung ibunya. Melihat bagaimana langkah-langkah kecil itu terasa lebih berat. Ada keinginan kuat untuk memanggilnya. Namun mulutnya tidak mampu bergerak. Pikirannya penuh campuran amarah dan penyesalan yang tidak sempat ia cerna. Tepat sebelum Risa melangkah masuk ke dapur, Andra bersuara lagi. Kali ini tanpa sadar, tanpa filter. Kalau ibu benar-benar ingin aku bahagia, biarkan aku hidup tanpa tekanan dari ibu. Risa berhenti.
Tubuhnya membeku sejenak sebelum ia menoleh perlahan. Tatapannya kosong, bukan marah, bukan kecewa, tetapi patah. Ucapnya pelan, mulai malam ini ibu akan belajar melepaskan. Ia berbalik lagi, melanjutkan langkah ke dapur tanpa suara. Andra merasa dadanya runtuh seketika. Ia tahu kata-kata itu melewati batas. Risa selama ini bukan hanya seorang ibu. Ia adalah rumah tempat Andra merasa aman. Dan malam ini, ia menendang pintu rumah itu dengan kata-kata yang bahkan tidak sepenuhnya ia maksudkan. Namun ia tetap membiarkan ibunya pergi. Ia berdiri terpaku di tengah ruang tamu, lalu perlahan berjalan masuk ke kamar, berusaha mengabaikan rasa perih yang kini menusuk-nusuk hati. Di dapur, Risa berdiri menghadap wastafel sambil memegang piring kosong. Air dari keran mengalir tanpa ia sadari. Suara gemericiknya menjadi pengganti tangis yang ia tahan. Ia hanya berdiri, memejamkan mata, merasakan bagaimana satu kalimat bisa menghancurkan hatinya jauh lebih cepat daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi ibu, Risa merasa tidak tahu lagi bagaimana caranya merangkul anaknya. Dan di kamar terpisah, Andra menatap langit-langit sambil menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Dua hati yang sama-sama terluka berada dalam satu rumah, tetapi sama sekali tidak saling merangkul. Dan itu baru awal. Sejak malam pertengkaran itu, suasana rumah berubah seperti tempat asing yang penuh gema. Tidak ada lagi suara lembut Risa yang menyapa di pagi hari. Tidak ada tawa kecil yang biasanya muncul saat ia melihat tingkah Andra yang terburu-buru berangkat kuliah. Semua seolah direm, diganti dengan keheningan yang terlalu rapi, terlalu asing untuk ukuran rumah kecil mereka yang sebelumnya hangat. Pagi pertama setelah ledakan itu terasa aneh bagi Andra. Ketika ia bangun, aroma masakan tetap tercium dari dapur. Tetapi tidak ada suara piring bertemu meja atau sapaan ceria seperti biasanya. Ia keluar kamar, mendapati meja makan sudah tertata rapi, dengan sepiring nasi, telur dadar dan segelas teh hangat. Makanannya jelas sudah disiapkan Risa, namun ibunya tidak ada di dapur. Andra mendapati Risa sudah berada di halaman, menyapu perlahan sambil menundukkan kepala. Gerakannya tampak lembut, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Ia tidak menoleh saat mendengar pintu terbuka. "Pagi," ucap Andra. Suaranya sedikit ragu. Risa berhenti sejenak, namun tidak benar-benar menoleh. "Pagi," jawabnya pelan. Sebelum kembali melanjutkan menyapu, nada itu terdengar sopan tapi jauh. Tidak dingin, tetapi menjaga jarak seperti seseorang yang takut mengganggu. Andra berdiri di ambang pintu beberapa detik, merasa ada sesuatu yang hilang. Namun ia tidak tahu harus memanggil apa. Ia kembali ke meja makan, duduk dan mulai menyendok makanan. Rasa telur dadar itu sama seperti biasanya. Hangat, lembut, sedikit asin, tetapi tidak ada rasa nyaman yang mengikuti. Sebaliknya, dada Andra seperti terisi oleh sesuatu yang berat. Biasanya, Risa akan duduk di depannya sambil bertanya hal-hal sederhana seperti apakah ia mengantuk, apa rencana kuliah hari itu, atau apakah ia butuh diantar. Tapi pagi ini hanya ada dentingan sendok bertemu piring. Diam sung sepi yang mengisi ruang. Andra berusaha menepis rasa tak nyaman yang mulai tumbuh. Tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan tatapan kosong ibunya malam sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Risa tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap menyiapkan apapun yang dibutuhkan Andra. Namun, semua dilakukan dari jauh. Ia tidak lagi bertanya banyak, tidak lagi menanyakan kapan Andra pulang, tidak lagi memeriksa wajah lelah anaknya, tidak lagi mengingatkan untuk membawa jas hujan karena cuaca sering tak menentu. Ia melakukan semuanya dalam diam. Bukan marah, bukan benci, hanya berhati-hati, terlalu hati-hati. Andra mulai menyadari perubahan itu lebih cepat daripada yang ia mau akui.
Awalnya ia merasa tenang karena tidak harus menjawab rentetan pertanyaan seperti biasanya. Tetapi lama-kelamaan keheningan itu terasa mengganggu. Ia mulai merindukan suara ibunya yang lembut, meski kadang membuatnya kesal. Di satu sisi ia masih terjebak dengan masalah kuliah. Tugas-tugas menumpuk. Tekanan dari teman-teman satu kelompok membuatnya tertekan dan kecemasan tentang masa depannya tidak juga mereda. Namun kini ditambah keheningan dari rumah. Semuanya terasa berlipat-lipat lebih berat. Suatu sore Andra pulang lebih awal. Ia membuka sepatu dengan malas, kemudian masuk ke ruang tamu. Ia melihat sedang duduk di sofa, sambil menjahit pakaian yang robek. Biasanya saat Andra pulang, Risa akan menegakkan badan, tersenyum dan bertanya apakah ia lapar. Tapi hari itu, Risa hanya mengangkat kepala sebentar, memberi senyum tipis, lalu kembali fokus pada jahitannya. Andra berdiri di depan sofa beberapa detik tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Akhirnya ia bertanya, "Bu, ibu nggak apa-apa?" Risa menoleh perlahan. "Tidak apa-apa. Kamu sudah makan belum?" jawab Andra. "Tadi buru-buru, di dapur ada sup. Hangatkan sebentar sebelum makan." Setelah itu, ia kembali menunduk. Tidak ada lanjutan pertanyaan lain. Andra berbalik menuju dapur sambil merasakan ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Suara ibunya terdengar begitu normal, tetapi tidak terasa hidup. Ada ruang kosong di sela-sela kata-katanya. Ruang yang diciptakan oleh jarak yang tidak pernah benar-benar diinginkan oleh keduanya. Tetapi kini terlanjur tumbuh. Saat makan, Andra mendengar suara jarum dan kain dari ruang tamu. Suara itu terdengar seperti detak waktu yang memperingatkan sesuatu bahwa